Damai di hati, jumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko dalam channel Power in the Gospel. Saat ini saudara, saya akan melanjutkan pembahasan dan perenungan dari Alkitab menurut kitab dan pasal-pasalnya. Dan saat ini kita sudah ada di perenungan kitab Kejadian pasal 3. Karena itu sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Yesus ada kuasa di dalam Injil. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Kejadian pasal 3 secara umum berbicara tentang kejatuhan manusia. Kalau dalam Kejadian 1 dan 2 menggambarkan penciptaan, baik Taman Eden, tapi juga isinya termasuk manusia, maka kita juga terbawa dalam bagaimana kita membayangkan indahnya Taman Eden itu. Maka dalam Kejadian 3 menunjukkan di Taman Eden ini jugalah manusia jatuh ke dalam dosa. Karena menyalahgunakan apa yang disebut dengan kehendak bebas atau free will. Yang secara sederhana pengertiannya adalah manusia bisa memilih untuk taat, yakni melakukan kehendak Allah, atau melanggar perintah Allah, yakni berdosa. Jadi manusia pertama diberikan hak oleh Tuhan lewat kehendak bebas ini. Karena manusia bukan robot yang digerakkan oleh mesin atau ada yang mengendalikannya, tetapi manusia benar-benar makhluk yang punya kemampuan untuk menentukan apa yang akan ia pilih. Dan dalam hal manusia pertama di Taman Eden, yakni Adam dan Hawa, mereka diberi kehendak bebas untuk menaati perintah Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Dalam kaitan dengan perintah Tuhan di Kejadian pasal 2 ayat 17 ya, bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk memakan semua buah yang ada dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu firman Tuhan. Saudaraku, dalam Kejadian 3 ada binatang yang bernama ular, yang dikatakan di ayat 1 Kejadian 3 sebagai yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan memang saudara, dalam perjanjian baru hal ini dibenarkan oleh Yesus, bahwa ular memang cerdik. Kita bisa lihat dalam Matius 10 ayat 16, kata Yesus begini, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Nah saudara, karena kecerdikan ular ini, maka iblis atau setan memakai ular untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Meskipun iblis atau setan tidak disebutkan ya dalam bacaan ini, tapi saudara, jangan kita tertuju kepada ularnya. Karena ular hanyalah binatang saja, sama dengan binatang-binatang lain yang diciptakan Tuhan. Bahkan ada di daerah-daerah tertentu ya di Indonesia, bahkan pun di Manado, yang penduduknya biasa memakan ular. Ular dijadikan sebagai lauk mereka. Tapi saudara, dalam hal ini kita melihat siapa yang ada di balik ular. Yang memakai ular dialah iblis. Sesuai dengan arti namanya dalam kamus Alkitab, iblis dikatakan si jahat yang melawan Allah serta rencana keselamatannya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Di dalam dia tidak ada kebenaran, dan ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jelas ya saudara, bahwa iblis memakai ular untuk membunuh manusia sejak semula. Selanjutnya saudara, mari kita lihat bagaimana iblis menjatuhkan manusia dalam dosa. Yang pertama, iblis menjatuhkan manusia lewat titik lemah manusia. Dalam hal ini, iblis menggoda perempuan
Rupanya iblis tahu ya bahwa saat Allah memberikan perintahnya kepada Adam, perempuan belum diciptakan. Perempuan tentu mendengar perintah Allah itu dari Adam saja. Dia tidak mendengar langsung dari Allah. Maka perempuan lemah dalam hal ini. Nah saudaraku, waspadai titik lemah kita. Jangan sampai iblis menyerang kita dan menjadikan kelemahan kita sebagai tempat kita jatuh dalam kesalahan. Apakah titik lemah saudara? Apakah harta? Ya, iblis bisa menipu kita lewat uang yang banyak. Karena uang menjadikan kita melakukan kejahatan, karena uang kita mencuri, menipu, korupsi, ya. Apakah kelemahan kita ada di tahta atau jabatan, kedudukan? Ya. Iblis bisa menipu kita karena kedudukan, karena jabatan, kita lupa diri. Kita tidak mau lagi memberikan posisi itu kepada orang lain, atau kita ingin kedudukan orang lain dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan itu, ya. Atau kelemahan kita ada pada wanita atau pria, ya. Iblis bisa pakai wanita cantik, pria ganteng dan gagah, tampan, untuk menghancurkan rumah tangga kita dalam perhugelan, ya. Kalau di Manado dikatakan perhugelan atau perzinahan. Nah, saudara, kalau kita tahu titik lemah kita apa, berdoalah agar Roh Kudus menguatkan kita sehingga kita tidak jatuh dalam kelemahan-kelemahan kita. Tapi Roh Kudus menuntun kita untuk tetap teguh ketika kita ada dalam kelemahan. Yang kedua, saudara, iblis menjatuhkan manusia lewat keraguan akan firman. Ya. Ia membantah firman. Ia juga mengurangi firman, bahkan menambahkan firman. Itu tidak disenangi Allah, ya. Firman Allah dalam Ulangan 4 ayat 2 tertulis begini, Tuhan peringatkan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi di sini kita dapati hoax pertama dilakukan oleh iblis, ya, berita bohong. Dia memutarbalikkan apa yang disampaikan Tuhan kepada Adam sehingga dia jatuh dalam kelemahannya. Jangan sampai saudara saat mendengar firman di gereja atau di ibadah-ibadah, iblis membuat kita ragu terhadap apa yang disampaikan. Karena mungkin kita tidak konsentrasi di ibadah, pikiran kita ada di tempat lain. Dan ketika mendengar firman, karena pergumulan membuat kita ragu akan kebenaran firman, ya, sehingga saudara jatuh dalam dosa. Ya, masih untung kalau dia pergi ibadah, ya. Tapi kalau ada orang yang memang sama sekali tidak mau beribadah, dia tidak mendengar firman sama sekali, apa yang akan terjadi dengannya, saudara? Nah, karena itu saudara, kita harus percayakan kuasa firman. Jangan ragu atas firman. Berdoa sebelum membaca firman agar Tuhan memberi hikmat. Kita menerima firman dengan sukacita dan kita dimenangkan dalam pergumulan hidup kita. Selanjutnya kita mendapati di ayat 7, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, menyatakan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Menyadarkan mereka bahwa mereka telanjang. Nah, saudaraku, inilah konsekuensi dari melanggar perintah Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 17 tertulis, pastilah engkau mati. Dan mati di sini, saudara, jangan kita lihat secara harfiah, ya. Tapi kematian manusia di sini dalam arti menjadi simbol kejatuhan dalam dosa dan terancam binasa kekal. Namun kasih Allah yang besar, saudara, kita dapati ternyata sudah sejak Dia menciptakan manusia. Dia berlakukan sejak manusia pertama. Kita melihat di ayat 9, Tuhan tidak membiarkan manusia dalam kesalahannya, tapi Tuhan mencari manusia dengan bertanya, di manakah engkau? Selanjutnya kita mendapati ketika manusia kedapatan berdosa,
Buah-buah dosa telah mulai terlihat yang sampai sekarang ini telah menjadi hakikat manusia, dilakukan turun-temurun. Apa itu, saudara? Pertama, manusia yang melakukan dosa akan selalu dihantui rasa takut. Dia bersembunyi dalam perbuatan dosanya. Dia malu ya akan dosanya. Kalau boleh dia tutupi dosanya. Selanjutnya, saudara, yang kedua, manusia berdosa itu sulit mengakui kesalahannya. Yang ada justru dia suka mempersalahkan orang lain. Ya, Adam menuduh perempuan itu, ya, yang membuat dia melakukan pelanggaran. Saling menuduh, perempuan menuduh ular. Ya, manusia berdosa sulit mengakui kesalahan. Yang ada justru suka mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan situasi, suka mencari kambing hitam atas pelanggarannya. Selanjutnya kita mendapati keadilan Allah kepada manusia berdosa, yakni dosa selalu ada hukuman, saudara. Orang yang melakukan dosa pasti dihukum Tuhan. Itulah yang teralami oleh Adam, ya. Kalau dalam bacaan ini dia diberikan hukuman bahwa dia akan bersusah payah dalam hidup. Dia akan berpeluh mencari makanannya. Perempuan diberikan hukuman sakit saat bersalin. Bahkan ular yang hanya dipakai iblis pun ikut terhukum. Dia dihukum berjalan dengan perut. Semua kena hukumannya masing-masing. Namun hukuman terberat bagi Adam dan perempuan adalah terusir dari Taman Eden, taman kebahagiaan, sehingga mereka harus memulai perjalanan di dunia fana yang tidak pernah sepi dari penderitaan, malapetaka, kesusahan, bahkan jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Nah, saudara, jadi kalau kita sekarang ini selama di dunia ini tidak sepi dengan penderitaan, kita selalu menghadapi pergumulan, kesusahan, kesulitan, masalah sepertinya tidak pernah berhenti, datang silih berganti, ya. Ini sudah menjadi konsekuensi manusia berdosa, saudara. Kita bukan ada di Taman Eden yang penuh kebahagiaan tanpa pergumulan, tanpa kesulitan, ya. Tapi kita ada di dunia fana. Penderitaan sudah menjadi bagian manusia. Tapi bagi kita bersyukur, saudara, ada Roh Kudus yang mendampingi, menguatkan, menghibur, sehingga kita enjoy dalam pergumulan sekalipun. Itu kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, ya, saudara. Sehingga orang bilang, heran ya, banyak sekali pergumulannya, masalahnya sepertinya tidak pernah berakhir, tapi dia tetap tenang-tenang saja, masih bisa beribadah, masih bisa tersenyum, masih bisa menyapa orang, sepertinya enjoy ya hidupnya, padahal masalahnya banyak, ya. Karena apa, saudara? Dia hidup dalam Tuhan. Ada Roh Kudus yang memberikan dia kekuatan, penghiburan setiap hari, sehingga boleh menanggung penderitaannya dengan tetap beriman kepada Tuhan. Saudaraku, dari Kejadian 3 ini kita mulai melihat nubuatan kedatangan Sang Penebus, Juru Selamat yang datang sekitar 4.000-an tahun setelah Adam diciptakan. Dialah Yesus Kristus yang dikatakan di ayat 15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Keturunan perempuan inilah menunjuk kepada Yesus Kristus dan bagaimana ia meremukkan iblis dan kuasanya lewat pengorbanannya di kayu salib. Allah menutupi manusia dalam keberdosaannya dengan mengenakan pakaian dari kulit binatang, menunjukkan ada penumpahan darah binatang yang tidak bersalah untuk menutupi dosa manusia. Maka lewat penumpahan darah Kristus yang tanpa dosa, baru manusia berdosa bisa dibebaskan dari hukuman kekal, asalkan beriman kepada Yesus, saudara. Saudaraku, Yesus Kristus adalah Adam terakhir. Ya, 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49 tertulis, saya akan tampilkan di description box, saudara bisa membaca sendiri.
Ketidaktaatan Adam pertama menenggelamkan kita ke dalam dosa, tetapi ketaatan Adam yang terakhir membawa keselamatan. Di dalam Adam pertama kita mati, tapi di dalam Adam terakhir, yakni Kristus, kita mendapat hidup yang kekal. Sekian dulu saudara penjelasan perenungan Kejadian 3 yang mungkin memang masih jauh dari sempurna, tapi inilah yang bisa saya bagikan dengan saudara biarlah boleh menjadi berkat untuk saudara, tetapi semakin menguatkan iman percaya saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai jumpa dalam next video saudara. Kembali saya ingatkan di pandemi COVID-19 ini, di new normal era, tetaplah mengikuti protap yang ada, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan biarlah kita akan terus berdoa sebelum kita melakukan aktivitas, terlebih ketika kita harus keluar rumah. Tuhan akan selalu menjaga kita semua kemanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai, memberkati, dan melindungi saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.